Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Adisti Wulandari, NPM 210100075. Di sini saya akan membahas tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran dan Al-Quran kitab Allah yang terakhir. Kitab suci adalah wahyu Allah yang ditulis dalam bentuk buku, di antaranya Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab tersebut adalah contoh populer di kalangan muslim dan non-muslim. Al-Quran menyebutkan bahwa kitab suci tidak terbatas pada Al-Quran, tetapi seluruh kitab yang telah Allah turunkan kepada utusannya. Keberagaman kitab suci ini juga digambarkan oleh Allah pada firman-Nya yang mempunyai arti, "Maka jika mereka mendustakan engkau, Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna." Menurut Ibnu Asyur, tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi sampai 1393 Hijriah atau 1973 Masehi, ayat di atas berisi penghiburan untuk Nabi Muhammad supaya tidak merasa sedih ketika orang-orang nantinya menyangkal atau mendustainya, karena Rasul sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa. Kata Az-Zubur pada ayat di atas adalah kata bentuk jamak dari kata Az-Zabur, yang secara etimologis berarti sesuatu yang tertulis. Arti kata Al-Zubur di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi seperti Zabur dan Injil, yang berisi nasihat dan peringatan. Sedangkan kata Alkitab Al-Munir merupakan keterangan dari kitab-kitab yang memiliki banyak syariat seperti Taurat dan Injil. Penafsiran Ibnu Asyur sejalan dengan penafsiran ulama klasik Imam Tabari. Ibnu Katsir juga menjelaskan dua kata ini secara umum. Dia percaya bahwa Zabur adalah buku surgawi dan ayat-ayat Alkitabul Munir adalah bukti yang jelas dan nyata. Dari pendapat di atas, maka bisa diketahui dengan jelas bahwa kitab suci yang telah diturunkan itu memiliki keberagaman macam. Tetapi dalam Al-Quran ada beberapa kitab yang kita pahami dari Al-Quran, dan beberapa di antaranya tidak disebutkan secara eksplisit dalam judul kitab tersebut. Berikut adalah kitab Allah terdahulu dan Al-Quran sebagai kitab penyempurna atau kitab yang terakhir. Yang pertama adalah Zabur. Zabur secara etimologis, kata Zabur berasal dari bahasa Arab, dan akar kata diambil berarti melempar, berpikir, sabar, tulisan, atau menulis. Zabur itu berupa wahyu yang diterima Nabi Daud alaihissalam sebagai hasil doanya kepada Allah. Zabur adalah kitab yang dibukakan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup untuk kaumnya. Kitab Zabur diwahyukan pada Nabi Daud tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Kitab Zabur dipercaya umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua adalah Taurat. Taurat adalah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata Tauran yang memiliki arti petunjuk. Taurat adalah halaman yang berisi kalimat yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Gunung Tur. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab ini merupakan hukum utama atau syariat yang pokok. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada tahun 1527 sampai 1407 yang diyakini umat Yahudi, Kristen, dan dipercayai oleh umat Islam. Yang ketiga adalah Injil. Injil adalah nama wahyu kepada Nabi Isa. Kemudian, para sahabat mengumpulkan wahyu-wahyu yang diberikan kepadanya. Istilah Injil adalah kata dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan jika istilah Injil tersebut berasal dari bahasa Romawi yang artinya Isanialium. Sementara itu, Imam Qurtubi mengatakan bahwa istilah Injil berasal dari Suriah atau Suryani. Menurut pandangan lain, Injil berasal dari kata Yunani awanaliyun, yang artinya fasih atau jelas. Beberapa ahli bahasa dan tafsir mengklaim bahwa istilah tersebut berasal dari akar kata bahasa Arab najlan, yang berarti air yang mengalir dari tanah. Banyak bab kitab Injil asli dihapus selama pengembangannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang bagian-bagian yang tidak dilepas.
Secara historis, kitab Injil ini ditulis lebih dari 1 abad setelah kematian Nabi Isa, yaitu pada masa telah habisnya masa Hawariyin atau para murid Nabi Isa alaihi salam. Istilah Injil diambil dari bahasa Arab dan kemudian diartikan dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kabar baik atau berita yang disukai. Istilah Injil dalam ejaan bahasa Inggris kuno adalah Gospel, terjemahan literal dari bahasa Yunani, baik dan pesan. Penggunaan nama Alkitab pada masa ini menunjukkan bahwa membaca dan menulis telah menjadi tradisi dan bagian dari budaya manusia. Kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT yang biasa disebut sebagai kitab penyempurna dari kitab sebelumnya dan menjadi sebuah pedoman hidup yang menjadi pengarah untuk manusia hingga hari kiamat adalah Al-Quran. Al-Quran diwahyukan pada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dan juga Rasul terakhir. Al-Quran adalah kitab suci yang membimbing semua muslim di seluruh dunia. Dengan hadir dan diturunkannya dipercaya menjadi penuntun di dalam menentukan jalan keluar dari setiap kesulitan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan secara adil. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Muhammad petunjuk yang mengandung tanda-tanda kebenarannya yang mutlak melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan cara berangsur-angsur. Al-Quran turun pada abad 7 Masehi dalam waktu 611 sampai 632 Masehi. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah turunkan di Gua Hira. Kemudian wahyu-wahyu selanjutnya diturunkan dengan bertahap sampai seluruh wahyunya diturunkan. Dr. A. Yusuf Al-Qasi memberikan gambaran panjang tentang Al-Quran, yakni Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dicatat dalam mushaf yang diturunkan oleh mutawatir dan dengan membaca bacaannya diterima sebagai ibadah. Maka kalam yang terdapat pada definisi tersebut merupakan cakupan seluruh macam kalam dan menyandarkan hanya kepada Allah sehingga menjadikan kalamullah bukan kalam manusia, jin maupun malaikat. Kemudian untuk menentukan bahwa kalamullah yang disebutkan di sini adalah Al-Quran, maka dibatasi dengan kata Muhammad. Terdapat informasi yang penting mengenai kitab-kitab terdahulu, menjadikan pembeda antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya kita membahas tentang cara beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitab Allah artinya kita mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia guna menjalani kehidupan dunia hingga kehidupan di akhirat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah bukan Al-Quran saja, melainkan ada beberapa kitab lainnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Dengan adanya beberapa kitab yang diturunkan, tentu kita harus mengetahui bagaimana mengimani Al-Quran dan bagaimana mengimani kitab-kitab sebelumnya. Beberapa cara dalam beriman kepada kitab-kitab sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab suci sebelum menurunkan Al-Quran. Yang kedua, cukup dengan meyakini bahwa kitab Zabur berisi firman Allah tanpa mengamalkan isinya. Yang ketiga, cukup dengan meyakini bahwa kitab Taurat berisi firman Allah tanpa mengamalkan isinya. Yang keempat, cukup dengan meyakini bahwa kitab Injil berisi firman Allah tanpa mengamalkan isinya. Yazid Ibnu Abdul Qadir berpendapat bahwa ada beberapa unsur yang harus kita lakukan dalam mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Yang pertama, percaya bahwa kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Yang kedua, percaya pada kitab-kitab yang namanya kita kenal seperti pada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, yang diwahyukan kepada para nabi. Ketika kita tidak mengetahui kitab-kitab lainnya, kita cukup untuk mempercayainya secara global. Yang ketiga, membenarkan semua berita, seperti berita Al-Quran, berita dari kitab-kitab sebelumnya sebelum diubah atau diputarbalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai cara beriman kepada Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran,
Yang kedua, mempelajari atau memahami serta mengamalkan ajarannya ke dalam kehidupan. Yang ketiga, membenarkan segala berita yang terdapat pada Al-Quran. Yang keempat, melaksanakan seluruh hukum yang ada meskipun belum mengetahui hikmah dari perkara tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi Al-Quran dan garis besar isi kandungan Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi berjalannya kehidupan umat manusia diantaranya adalah yang pertama, petunjuk bagi manusia. Fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pembimbing manusia, sebagaimana diketahui bahwa fungsi utama kitab suci dalam agama dan kepercayaan apapun adalah untuk membimbing umatnya. Demikian pula Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam, namun Al-Quran adalah panduan tidak hanya untuk umat Islam, tetapi berlaku untuk umat agama lainnya. Yang kedua, sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga melengkapi kitab suci lama. Fungsi ini ada karena Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada para rasul dan nabinya. Kitab suci terakhir Al-Quran memiliki fungsi atau tugas menyempurnakan dan melengkapi dari kitab-kitab yang turun lebih dulu. Alasan untuk kemungkinan ini dapat dijelaskan oleh setidaknya dua alasan. Pertama, kitab suci kuno pada awalnya diwahyukan kepada jemaat tertentu dan untuk waktu yang terbatas. Kedua, dalam perjalanan sejarah perkembangannya, Injil kuno bukannya tanpa perubahan dan penyimpangan. Yang ketiga adalah sumber pokok agama Islam. Sumber utama Islam adalah Al-Quran, yang merupakan sumber utama dari semua ajaran Islam. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Al-Quran adalah esensi Islam dan ruhnya. Berbagai ajaran Islam tentang iman, akidah, ibadah, akhlak, atau moralitas, prinsip-prinsip hukum, dan syariah dapat ditemukan atau berasal dari Al-Quran. M. Quraish Shihab menjelaskan dengan rinci mengenai fungsi serta apa tujuan diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama adalah penyucian pikiran dan jiwa dari segala macam kemusyrikan dan penguatan keyakinan akan keesaan Allah. Keyakinan bukan hanya sekedar sesuatu konsep teologis, tetapi juga falsafah kehidupan manusia. Yang kedua, mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjadi manusia yang bersama-sama mengabdi kepada Allah dan menunaikan tugas kekhalifahan. Yang ketiga, memahami serta menciptakan persatuan dan kesatuan bukan hanya antar suku atau bangsa, tetapi juga kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan di dunia dan akhirat, kesatuan supranatural dan natural, kesatuan ilmu pengetahuan, iman, kebenaran, kesatuan akal, kesatuan kepribadian umat, kesatuan kemerdekaan, dan determinisme, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesatuan semua, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah mendorong umat manusia untuk berpikir dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan senantiasa bermusyawarah dan mufakat yang dipimpin hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya kita membahas mengenai garis besar isi kandungan Al-Quran secara umum, diantaranya secara garis besar, pokok-pokok dari isi Al-Quran adalah berupa penjelasan mengenai Allah, umat manusia, alam semesta, para nabi dan rasul, serta dengan wahyu-wahyu yang diterimanya, serta penjelasan mengenai kebaikan dan kejahatan yang ada di dunia, beserta dengan balasannya di akhirat kelak. Terdapat pokok-pokok isi atau kandungan di dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama adalah akidah atau keyakinan, artinya mengesahkan Allah, meyakini, dan sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran atau pembinaan akhlak mulia serta menghindari akhlak yang tercela. Yang ketiga, ibadah. Dalam Al-Quran terdapat kandungan mengenai bagaimana tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan sebagainya. Yang keempat adalah muamalah. Muamalah adalah tata cara berhubungan antara manusia dengan manusia. Yang kelima adalah tarik atau artinya sejarah. Dalam Al-Quran terkandung kisah-kisah umat terdahulu. Jadi, kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Di antara kitab-kitab Allah yang secara khusus wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa,
kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yakni sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah dan bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik sehingga didapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Cara beriman pada kitab-kitab Allah. Percaya bahwa kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah, percaya pada kitab-kitab yang namanya kita kenal seperti pada Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur yang diwahyukan kepada para nabi. Ketika kita tidak mengetahui kitab-kitab lainnya, kita cukup untuk mempercayainya secara global. Membenarkan semua berita seperti berita Al-Quran, berita dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum diubah atau diputarbalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, cara beriman pada Al-Quran, yakni meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran, mempelajari atau memahami serta mengamalkan ajarannya ke dalam kehidupan, membenarkan segala berita yang terdapat pada Al-Quran, melaksanakan seluruh hukum yang ada meskipun belum mengetahui hikmah dari perkara tersebut. Yang terakhir adalah kandungan inti dari Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.